البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-babus samin was sab'un, bab yang ke-78. Amri boleh dia diidhofahkan kepada bab, boleh juga ini bab titik 2 lalu jumlah yang baru, enggak masalah. Amri wulatil umuri birrifti bi ra'ayahum. Perintah kepada waliul amr yang mengurusi urusan-urusan, memegang urusan, waliyayali yang mengurusi atau memegang urusan umur, urusan-urusan, untuk bersikap lembut kepada rakyat mereka, wa nasihatihim, untuk memberikan nasihat kepada mereka, tidak membiarkan masyarakat korupsi, tidak membiarkan masyarakat itu berjudi, tidak membiarkan masyarakat dirusak oleh para perusak pemikiran. Ini tanggung jawab nanti. Allah akan menanyai para pemimpin tentang ini. Wasyafaqati alaihim, dan berbelas kasihan kepada mereka, mencarikan yang terbaik untuk mereka. Baik. Wan nahyi an ghasyihim, larangan terhadap waliul amr untuk atau dari menipu rakyat, menipu masyarakat mereka. Baik. Wa tasdidi alaihim, bersikap keras kepada mereka. Wa ihmali masalihihim, menelantarkan kemaslahatan mereka. Makanya kita bersyukur pemerintah kita, walaupun kekurangan itu ada, tapi jalan-jalan diusahakan jadi baik. Ada juga tandas-tandas awam, kalau orang Indonesia bilang apa ya itu, kamar mandi umum atau WC umum kalau Indonesia bilang. Ada keperluan-keperluan masyarakat itu disediakan, bahkan untuk menanti bas pun ada tempat bernaungnya. Ini adalah jasa mereka. Walaupun kalau ada kekurangan, nanti Allah yang menanyakan itu. Walaupun ada markup, ada corruption sekitar untuk membangun apa itu halte bis pun boleh jadi harganya 3 kali lipat, duitnya masuk ke sebagian orang tertentu, itu tanggung jawab di sisi Allah. Jelas pengkhianatan akan ada hukumannya. Tetapi kita wajib bersyukur atas jasa pemerintah menjaga keamanan, ketentraman, pengganas tidak merajalela di mana-mana dan seterusnya. Merajalela kan istilahnya. Berkeliaran kemana-mana, merusak, perompak dan seterusnya. Ada tentara, ada polis yang siap membantu masyarakat, ada bomba dan seterusnya. Ini wajib disyukuri. Ini bagian dari kemaslahatan yang diusahakan. Wal ghaflati anhum, melalaikan mereka. Karena sebagian raja di masa-masa lampau, raja-raja Cina, raja-raja Mesir dan lain-lain, bahkan disebutkan di kekhilafahan awal-awal dari Bani Abbasiyah, bukan awal betul tapi masih agak awal, dia lalai tatkala sudah kaya raya, walaupun dia dari ahlu sunnah, tapi dia malah sibuk main perempuan, main musik, mabuk-mabukan, main catur, kemaslahatan rakyat tersia-sia. Akhirnya tatkala dia zalim seperti itu, walaupun ahlu sunnah, Allah hukum dengan pemerintah yang akidahnya buruk, yaitu saudaranya, yaitu siapa? Si Ma'mun, memberontak terhadap Al-Amin. Ma'mun akidahnya buruk, akidah khalqul Quran. Tatkala ahlu sunnah, walaupun dia sudah berkuasa, tapi dia lalai terhadap amanah, maka boleh jadi amanah itu dicabut dan hasilnya jadi sangat buruk. Na'udzubillah. Wa an hawaijihim, larangan pemerintah, yaitu dalil-dalil yang melarang pemerintah untuk melalaikan hajat-hajat masyarakat. Qala Allah Ta'ala wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah Ta'ala berfirman, dan rendahkanlah tanganmu, janah nanti akan dibahas, sebagian menerjemahkan sayap kehinaan, tak masalah insyaallah. Yaitu maknanya adalah rendahkanlah kesombonganmu atau sisi badanmu untuk orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Baik, janah maksudnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Syinqiti rahimahullahu taala dalam Adwaul Bayan, janah di sini maknanya adalah yad, dan itu biasa orang-orang Arab, janah artinya yadun untuk manusia. Untuk hewan memang janah artinya adalah sayap, dan ini bukan majaz.
Imam Syinqiti membantah orang yang mengatakan ini majaz gaya bahasa, yaitu tangan diungkapkan dengan sayap. Berarti kalau dikatakan Allah punya tangan, ini gaya bahasa saja. Sebenarnya maknanya lain. Allah tak boleh punya tangan. Nah, beliau membantah itu. Beliau mengatakan ma'ruf bahwasanya janah dalam bahasa Arab orang-orang terdahulu itu memang maknanya adalah yadun itu sendiri atau sesuai dengan siapa yang mendapatkan ini. Adapun kalau Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau, janah artinya janib, yaitu sisi badanmu. Tak mengapa, karena tangan itu memang di sisi badan, bukan di tengah. Baik. Sekarang kenapa tangan di sini diungkapkan dengan janah dan disuruh untuk merendahkan? Karena orang, kata Imam Syinqiti, orang yang ingin memukul orang lain atau ingin bersikap kasar pada orang lain di masa lampau, alat-alat belum banyak, masih sederhana, maka tangannya akan terangkat ke atas seperti burung yang mengangkat sayapnya dan sebagainya. Makanya orang Arab mengistilahkan tangan itu sebagai janah. Tetapi tetap tangan itu adalah tangan itu sendiri. Istilah boleh berubah, tapi tangan itu hakiki. Baik. Intinya adalah perintah untuk bersikap rendah hati, bersikap tawadhu kepada para pengikut. Baik. Dan dijelaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, demikian pula Imam Ibnu As-Sa'di, Imam As-Sa'di rahimahullah, maknanya adalah perintah untuk lin, perintah untuk bersikap lembut. Dan juga kata beliau perintah untuk selalu bersikap syafaqah, berbelas kasihan kepada rakyat. Karena biasanya pemimpin, tetap saja pemimpin itu biasanya, bukan semua, lebih kaya, lebih terpandang, lebih mudah mendapatkan, senang mendapatkan fasiliti daripada rakyat. Rata-rata rakyat secara keumuman adalah serba kurang dari sisi ini, kurang dari sisi itu. Kalaupun minta bantuan ke orang lain, terkadang dapat, terkadang tak dapat. Tapi kalau pemimpin senang untuk lobby sana, lobby sini, dapat bantuan. Maka hendaknya kita selalu berbelas kasihan kepada masyarakat kita, kepada orang-orang yang kita pimpin. Ini perintahnya asalnya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dengan pola dhamir mukhatab yang mufrad ini, janahaka. Tetapi ini berlaku untuk seluruh umat manusia, terutama yang menduduki posisi setelah wafatnya Nabi sebagai pengurus masyarakat, yaitu para waliul amr. Baik itu waliul amr dari kalangan umara ataupun juga waliul amr dari kalangan ulama. Karena memang Nabi posisinya dua sekaligus, memang umara dan ulama itu semuanya kembalinya kepada Nabi. Makanya ini perintahnya mencakup untuk mereka semua, untuk bersikap lembut kepada para pengikut. Baik. Dan masuk di dalamnya adalah memperhatikan hajat-hajat mereka, keperluan-keperluan mereka. Dan seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam tajuknya itu, yaitu tidak bersikap kasar kepada mereka. Karena sikap kasar itu menunjukkan tidak tawadhu dalam situasi tadi, kecuali ketika sedang menghukum atau apa. Makanya ayat ini lafadznya ditutup dengan minal mu'minin, orang-orang yang beriman. Berarti untuk orang kafir hukumnya lain. Bukan berarti jadi kasar, bengis dan suka menendang, menyepak mereka, bukan itu. Tetapi tidak selembut kepada kaum mukminin. Tetap keadilan itu ada, tetapi kelembutan itu untuk kaum mukminin. Kecuali dalam pola dakwah, maka jelas yang namanya dakwah itu hukum asalnya adalah lembut kepada orang-orang yang hendak didakwahi, dijelaskan tentang Islam dan seterusnya. Tapi yang lebih layak mendapatkan kelembutan adalah kaum mukminin, tidak seperti dulu Gus Dur yang sudah mati juga, yang dia kalau kepada mukminin justru kasar, tapi kalau kepada orang kafir justru lembut. Dan ini tak boleh, yang seperti itu haram. Justru terbalik-balik, Quran tidak menyuruh yang seperti yang dia lakukan. Lalu bagaimana kalau dia mukmin tetapi dia berbuat maksiat? Kita tahu maksiat itu adalah syu'batun min syu'abil kufur, salah satu dari cabang kekufuran. Maka tatkala berbuat maksiat dan sampai kepada penguasa, memang hukumnya jadi tegas. Mungkin kena sebat, atau mungkin kena cacian, atau mungkin kena penjara, atau bahkan mungkin dirajam. Walaupun dia mukmin, tapi sekarang dia sedang melakukan salah satu cabang kekufuran, sehingga pemerintah boleh lepas dari ayat ini dalam artian perintah untuk lembut, karena sekarang wajib untuk tegas. Allah Ta'ala telah berfirman,
yaitu waghlub alaihim, bersikap keraslah kepada mereka. Dan juga terkait dengan iqamatul hudud, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, dan jangan kalian bersikap lembut kepada dua orang tadi yang berzina itu di dalam agama Allah. Baik. Jadi kelembutan ini kepada keumuman kaum mukminin, tapi ketika sedang menegakkan hukum maka jangan bersikap lembut. Karena orang yang dihukum sekarang sedang melakukan syu'batun min syu'abil kufur. Jadi ayat tidak saling bertentangan, tetapi saling menjelaskan dan saling memberikan batasan-batasan yang sesuai. Baik. Ayat ini sudah pernah dilewati ketika membahas terkait masalah apa itu haramnya kesombongan dan wajibnya untuk tawadhu. Ilahuna wallahu a'lam.